seyogyanya saya merekomendasikan untuk segera dicabut. Apalagi ternyata disinyalir bahwasanya peraturan Polri ini pun tidak melihat konsideran menimbangnya dengan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, peraturan Polri ini boleh disebut dengan batal demi hukum dan seyogyanya peraturan Polri ini tidak menjadi dasar hukum untuk kemudian menempatkan anggota polisi pada jabatan-jabatan strategis. Guru Besar Unsri minta aturan polisi boleh rangkap jabatan strategi segera dicabut. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Febrian SHMS, merekomendasikan untuk dicabutnya Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilainya batal secara hukum. Hal ini menurut Febrian karena perpol tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seyogyanya saya merekomendasikan segera dicabut perpol tersebut, apalagi disinyalir bahwasanya perpol ini juga tidak menimbang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Oleh karenanya perpol ini bisa disebut batal demi hukum, dan seyogyanya perpol tidak menjadikan dasar hukum menempatkan anggota polisi aktif pada jabatan-jabatan strategi, kata Febrian. Jumat, 18 Desember 2025. Diterangkan mantan Dekan Fakultas Hukum Unsri tersebut, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 harus dipahami bahwasanya adanya ketidakpahaman terhadap peraturan perundungan undangan. Pertama, perpol betul disebut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Akan tetapi harus dipahami pada Pasal 8 Ayat 1 itu juga berkiblat terhadap Perpu yang lebih tinggi diatur pada Pasal 3 Ayat 1 tentang hierarki Perpu, ucapnya. Di mana hal utama Perpu tidak lain UUD, kedua ketetapan MPR dan ketiga undang-undang yang sejajar dengan undang-undang itu adalah Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Dari Pasal 3 Ayat 1 ini, maka Pasal 8 Ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan hierarki Perpu, ucapnya. Selain itu, Febrian menilai perpol yang diterbitkan beberapa hari itu banyak bertentangan dengan hierarki Perpu dan kepentingan lainnya. Apalagi kalau kita lihat perpol itu ada dua indikator materinya. Pertama, perpol tidak boleh bertentangan dengan Perpu yang lebih tinggi, dan kedua, perpol itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, jelasnya. Ditambahkan Febrian, jika putusan MKRI setara dengan undang-undang karena bersifat final dan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Dari situlah kita memahami betul bahwasanya uji undang-undang terhadap UUD yang merupakan kewenangan dari MK, dan menghasilkan putusan MK terkait dengan rangkap jabatan anggota Polri di lembaga sipil, itu harus dipahami bahwasanya level putusan MK itu sama dengan undang-undang. Oleh karena itu perpol terhadap material tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Lalu ini menimbulkan polemik hukum dan tentu harus ada pemahaman besar dari Kapolri terhadap perpol yang demikian, tukasnya. Polemik terkait Perpol 10 tahun 2025 semakin menjadi diskursus, karena beberapa waktu sebelumnya MK mengeluarkan putusan nomor 114 PUU 23 2025. Putusan tersebut diketahui memutuskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengaku terkejut dengan terbitnya Perpol 10 tahun 2025. Saking terkejutnya dengan terbitnya perpol tersebut, Jimli sampai menghubungi anggota Komisi Reformasi Polri, yang juga mantan Wakapolri Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri. Kami lagi rapat bertiga malam-malam terus saya pulang ke rumah saya dikasih WA ada perpol baru. Saya forward ke Pak Ahmad Doviri dia juga kaget, jadi kita nggak tahu, kami tidak diberitahu sebelumnya, kata Jimli saat ditemui di posko Komisi Percepatan Reformasi Polri Jakarta Selatan, Kamis, 18 Desember 2025. Jimli menjelaskan, kehadiran Komisi Percepatan Reformasi Polri bukan untuk dipertentangkan, melainkan bentuk sinergi dengan internal kepolisian. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga tergabung dalam komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto itu. Sejak awal saya sudah mengatakan jangan dipertentangkan dengan komisi internal, itu sebabnya Kapolri langsung menjadi anggota komisi ini, ujar Jimli. Kedepan ia berharap adanya komunikasi dan koordinasi terkait penerbitan peraturan hingga kebijakan strategis di lingkungan Polri. Jimli mengaku melihat adanya kesalahan dalam bagian menimbang dan mengingat di Perpol 20 tahun 2025. Bagian menimbangnya itu tidak ada sama sekali menyebut putusan MK, bagian mengingatnya pun tidak sama sekali menyebut putusan MK, ujar Jimli. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, juga mengeluarkan pernyataan yang menolak keberadaan peraturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi. Mahfud menyarankan pemerintah menempuh mekanisme eksekutif review sebagai langkah korektif perpol yang lebih tepat dalam menjaga ketertiban hukum. Dia menilai mekanisme tersebut lebih baik daripada jalur uji materi di Mahkamah Agung. Ini bisa dilakukan eksekutif review, bukan judicial review, ujar Mahfud.
Adapun Menkum, Supratman Andi Aktas, menilai perbedaan pandangan terkait Perpol 10 tahun 2025 dengan putusan MK sebagai hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Ia menjelaskan setiap pihak memiliki cara pandang serta penafsiran masing-masing terhadap putusan MK. Politikus Partai Gerindra itu menilai dinamika perbedaan pendapat semacam ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam praktik demokrasi. Bahwa ada dinamika yang berkembang terkait dengan perbedaan cara memandang putusan MK, itu biasa-biasa saja, enggak usah diperdebatkan, ujar Supratman dalam konferensi pers penutupan rapat koordinasi Kementerian Hukum di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025. Kendati demikian, Supratman menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menghormati dan melaksanakan setiap putusan MK. Ia menilai sejauh ini tidak ada persoalan dalam hubungan pemerintah dengan lembaga peradilan konstitusi tersebut. Kan pemerintah selama ini tidak ada masalah dengan putusan MK, tetap ikutkan, ujar Supratman. Polemik hukum peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 harus dipahami bahwasanya ada ketidakpahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan Polri itu betul disebut dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi harus dipahami bahwasanya pasal 8 ayat 1 ini juga berkiblat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diatur di dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di mana yang pertama itu tidak lain adalah Undang-Undang Dasar, kedua ketetapan MPR, dan ketiga adalah undang-undang. Sejajar dengan undang-undang itu adalah Perpu, di bawahnya adalah peraturan pemerintah, setelahnya peraturan presiden dan Perda. Dari pasal 7 ayat 1 ini, pasal 8 ayat 1 tentu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hierarki pada peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1. Apalagi kalau kita melihat peraturan Polri itu ada dua indikator materinya. Pertama, peraturan Polri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kedua, peraturan Polri itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dari situlah lalu kita memahami betul bahwasanya uji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan MK terkait dengan jabatan rangkap oleh anggota Polri, itu harus dipahami bahwasanya level putusan MK itu sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, peraturan Polri terhadap materi yang sama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hal inilah lalu menimbulkan polemik hukum dan tentu harus ada pemahaman besar dari Kapolri melihat pada peraturan Polri yang demikian. Seyogyanya saya merekomendasikan untuk segera dicabut, apalagi ternyata disinyalir bahwasanya peraturan Polri ini pun tidak melihat konsideran menimbangnya dengan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya peraturan Polri ini boleh disebut dengan batal demi hukum, dan seyogyanya peraturan Polri ini tidak menjadi dasar hukum untuk kemudian menempatkan anggota polisi pada jabatan-jabatan strategis. Terima kasih.